Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alparezi Istiar dari Ilmu Kelautan C dengan NIM 109 akan meresume tentang modul batuan, yaitu batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan jenis batuan yang terbentuk dari proses metamorfosa. Proses metamorfosa adalah proses perubahan batuan karena adanya tekanan, perubahan suhu, dan aktivitas kimia fluida atau gas, atau perubahan ketiga faktor tersebut. Asal batuan metamorf bisa dari batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf sendiri. Tekstur batuan metamorf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kristaloblastik. Kristaloblastik merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk oleh sebab proses metamorfosa itu sendiri. Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak nampak. Berikut berbagai tekstur kristaloblastik. Yang pertama ada porfiroblastik, teksturnya porfiritik, ada porfiroblast, mineral-mineral besar dan matriks mineralnya kecil. Lalu ada eranoblastik, mineral-mineralnya seragam, kornfelsik. Lepidoblastik, mineralnya sejajar terarah, biasanya mineral-mineralnya pipih. Lalu ada nematoblastik, mineral-mineralnya juga sejajar terarah, biasanya mineralnya prismatik. Lalu ada idioblastik, batas-batas mineralnya baik atau bagus. Yang terakhir ada xenoblastik, batas-batas mineralnya rusak atau tidak bagus. Lalu ada palimpsest. Palimpsest merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya, atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Berikut berbagai tekstur palimpsest. Yang pertama ada blastoporfirik, tekstur sisa porfiriknya masih nampak. Lalu blastofitik, tekstur afitiknya masih nampak. Dan terakhir ada blastopelitik, tekstur sisa menyerpih masih nampak. Lalu struktur batuan metamorf. Terdapat dua struktur batuan metamorf, yaitu struktur non-foliasi dan struktur foliasi. Struktur non-foliasi, struktur yang tidak menunjukkan adanya penjajaran mineral dan batuan masif. Ini terjadi akibat batuan kontak dengan tubuh intrusi batuan beku. Batuan yang terbentuk biasanya berbutir halus, dan batuan ini berasal dari batuan asal yang mempunyai mineral tunggal seperti gamping, sehingga tidak terbentuk mineral baru, tetapi kristal-kristal yang kecil tumbuh lebih besar dalam tekstur interlocking menjadi batuan baru. Yang termasuk dalam struktur non-foliasi adalah kornfelsik. Lalu ada milonitik, katalistik, pilonit, flasher, augen, granulose, lineasi. Lalu ada struktur foliasi, menunjukkan penjajaran mineral. Terdapat tiga macam. Yang pertama ada slaty cleavage, struktur yang diekspresikan oleh kecenderungan batuan metamorf yang berbutir halus untuk membelah sepanjang bidang subparalel yang diakibatkan oleh orientasi penjajaran dari mineral-mineral pipih yang kecil seperti mika, talk, atau klorit. Contohnya batu sabak. Lalu ada schistosity, ya. Struktur sifatnya mirip dengan slaty cleavage, tetapi mineral-mineralnya lebih pipih, kebanyakan lebih besar, dan secara keseluruhan batuan metamorf ini tampak menjadi lebih kasar. Contohnya sekis. Lalu ada gneisik, struktur yang dibentuk oleh perselingan lapisan yang komposisinya berada dan berbutir kasar, feldspar atau kuarsa. Lalu ada filitik, struktur yang hampir mirip dengan struktur slaty cleavage, hanya saja mineral dan sejajarannya sudah mulai agak kasar. Lalu ada mineral batuan metamorf. Mineral batuan metamorf terbagi menjadi dua, yaitu mineral utama dan penyerta. Di mineral utama terdapat kuarsa, otoklas, plagioklas, kalsit, dan lain-lain. Lalu mineral penyertanya ada tremolit, epidot, spinel, kyanit, grafit, dan lain-lain.
Lalu ada komposisi batu metamorf. Komposisi batu metamorf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mineral stres dan mineral anti-stres. Mineral stres, mineral yang stabil atau terbentuk karena tekanan, di mana mineral ini dapat berbentuk pipih atau tabulat prismatik. Mineral tersebut tumbuh dengan sumbu memanjang kristal tegak lurus, misalnya pada mika, zeolit, glaukovan, dan lain-lain. Lalu ada mineral anti-stres, mineral yang terbentuk atau stabil bukan karena tekanan yang umumnya berbentuk equidimensional seperti kuarsa, kalsit, feldspar, dan lain-lain. Lalu ada susunan mineral atau fabrik. Dari penampakan 3 dimensional, fabrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu isotropik dan anisotropik. Isotropik, susunan butir ke segala arah tampak sama. Lalu anisotropik, kenampakan susunan butir mineralnya tidak sama ke segala arah. Lalu tekstur mineral. Berdasarkan ukuran butir mineralnya dapat dibedakan menjadi dua, yang ada vaneritik dan juga avanitik. Vaneritik, butirannya cukup besar untuk dapat dikenal dengan mata telanjang. Lalu avanitik, butirannya terlalu kecil untuk dapat dikenal dengan mata telanjang, jadi bisa menggunakan mikroskop untuk melihat butiran mineralnya. Lalu contoh identifikasi dari batu marmer, warnanya putih keemasan, mempunyai struktur non-foliasi dan teksturnya palimpsest. Komposisinya mineralnya mineral anti-stres. Batu marmer berasal dari batu gamping. Pada batu gamping terjadi rekristalisasi yang disebabkan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Akibatnya struktur asal hilang dan membentuk struktur baru dan keteraturan butir. Sekian dari saya, terima kasih.